Halo pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kembali lagi di podcast Deep Talk. Kita akan membahas terkait dengan pesta bola dunia bersama dengan saya Damara Abela Sakti dan sudah kedatangan di studio ini bersama Mas Adhika Purnama. Ya, salam kenal Mas Damara. Ya, salam kenal Mas Adhika. Aha. Saya boleh menyebut Mas Dika saja ya? Ya, siap. Iya, baik. Apa Mas kabar? Dika. Ya. Alhamdulillah baik ya, tentunya tambah semangat karena sebentar lagi kita hajatan ya. Betul sekali. Hajatan Pesta Bola Dunia, Piala Dunia 2026 yang kita tunggu-tunggu akhirnya sebentar lagi. Iya. Ini menjadi semangat tersendiri untuk Betul. pecinta bola di seluruh dunia. Betul, betul. Oke, Mas Dika, Mm-mm. boleh diperkenalkan dulu. Ya, jadi perkenalkan Mas Damara dan juga pemirsa RRI. Nama saya Adhika Purnama. Kesibukan saya saat ini sebagai MC MC, yang juga penikmat sepak bola. penikmat sepak bola, itu yang penting. Iya, betul. Ya, jadi selain MC saya juga Ya. penikmat sepak bola, Mas Damara. Hmm, Awalnya saya sebagai penikmat sejak kecil ya. Sejak Sejak kecil. kecil saya suka mencintai sepak bola. Ya. Karena sepak bola itu mood booster. Mood booster. Mood booster bagi saya gitu ketika saya melihat sepak bola, apalagi tim yang didukung menang Iya, ya. iya. Tim yang didukung menang itu jadi bahagia gitu kan. Betul, betul. Jadi awalnya itu tahun 2006 ya. 2006. 2006 saya mengikuti PSIS Semarang ya. 2006 iya. kan itu ada tim namanya PSIS Semarang, Iya. itu cukup berprestasi juga di sana. Nah, itu mengikutin cukup berprestasi, itu cinta pertama bagi saya. Cinta pertama. Cinta pertama bagi saya. Dah, itu menginspirasi saya juga. Iya. Dari sejak kecil mencintai sepak bola, menginspirasi saya juga untuk menjadi bagian dari industri sepak bola tersebut. Oke, Nah, dari zaman kecil kan saya kecilnya tuh di Kebumen ya, di Kebumen. ngikuti sepak bola, terus wah itu kayaknya keren ya jadi pelatih gitu kan. Pelatih. Jadi pelatih sepak Bukan bola. pemain, Mas. Kalau pemain kayaknya ini dari kita inilah sadar diri gitu. Bahwasanya menjadi atlet di Indonesia butuh effort yang Iya, lebih, fisik dan lain betul, sebagainya. betul. Wah, kayaknya lihat pelatihnya PSIS Semarang gitu kan, itu keren gitu kan, ngarahin apa. Oke. Tapi saat itu belum terwujud Oke. karena akses juga kan di daerah, kayak saya juga nggak tahu gimana caranya jadi pelatih atau bagian dari tim sepak bola tersebut. Akhirnya pada saat itu enggak lah, sambil berjalan dulu aja gitu kan, sambil berjalan sebagai penikmat ya, nonton dan sebagainya. Dan akhirnya pas saat itu SMA saya itu sebenarnya daftarnya itu PJKR. PJKR. Pendidikan Jasmani, Kreasi dan Kesehatan dan Rekreasi. Oke. PJKR UNY tuh, saya Ya, masih ingat tuh. 2 kali tapi gagal. Akhirnya saya nyasar tuh di YIN Purwokerto. Oke. Di YIN Purwokerto, ya lama lah berkecimpung. Dulu kan ada fakultas dakwah, mungkin sampai sekarang masih ada ya. Iya. Udahlah, kita nikmatin dulu lah. Nah, di situ kita belajar MC dan Oke. sebagainya. Maksudnya belajar komunikasi lah. Belajar komunikasi. Akhirnya setelah dewasa, setelah berjalannya waktu lah. Berjalan dengan waktu, MC gitu kan. Terus berkenalan dengan MC di acara sepak bola. Terus juga berkenalan dengan yang sudah berkecimpung di industri sepak bola. Iya. Ini akhirnya mimpi sejak kecil itu bisa nih, ada akses gitu kan. Iya, Ada akses akhirnya. Ada akses di situ karena punya kenalan kan. Dik, mau nggak bergabung di manajemen Diklat Cirebon United? Oke. Ini ada lisensi D dari PSSI, gimana? Ikut Lisensi nggak? kepelatihan ya? Lisensi Iya. kepelatihan. Iya. Oke, boleh lah. Ini jadi flashback gitu kan. Iya. Dulu saya sebagai penikmat, saya suka sepak bola, saya pengen berkecimpung di industri sepak bola, akhirnya terwujud di Diklat Cirebon United, Mas Damara. Di Diklat Cirebon United. Betul. Saat ini jadi apa Mas di sana, Mas? Kalau saat ini saya bergabung di manajemen Diklat Cirebon United. Saya kebetulan sebagai pelatih di sana, pelatih usia grassroots ya. Usia 8 sampai usia 10. Dan di Diklat Cirebon United itu bukan hanya U8 U10 saja. Jadi Diklat Cirebon United ini itu adalah sekolah sepak bola yang berfokus pada pengembangan usia muda yang
fokusnya itu yang keunikannya ya, keunikan dari Diklat Cirebon United itu ada boarding school-nya, Boarding school. terus juga ada pendidikan formal, Ya. terus juga ada berbasis pesantren juga. Iya, iya. Itu yang keunikan Diklat Cirebon United yang saat ini saya bergabung di sana. Bergabung di situ. Oke. Berarti memang juga mengikuti liga dan lain sebagainya. Betul, Ya. ya. Dan ini di Liga 4 ya Mas kalau tidak salah. Ya, tahun lalu kita di Liga 4 Series 2 Jawa Barat. Ya, dan ini kompetisinya sudah selesai ya Mas ya? Sudah selesai. selesai. Dan memang memasuki pertengahan tahun ini biasanya kan jeda kompetisi dan juga di waktu yang akan datang ini akan ada pesta bola dunia Mas. Betul. Di pesta bola dunia ini Mas, Mas Dika ini mendukung siapa? Kalau berbicara mendukung di Piala Dunia ini ya, kalau dari awal saya mengenal atau melihat Piala Dunia itu kan tahun 2006 lah ya. Walaupun 2002 itu sudah samar-samar masih kecil sih Mas ya. Pas di Korea sama Jepang gitu kan. Itu masih samar-samar, tapi kalau yang bener-bener jadi cinta pertama saya Italia. Tapi sayangnya itu Mas. Itu kan zaman bagus-bagus kan, ada Cannavaro, Fabio Grosso, Andrea Pirlo, Buffon kan. Ya, Totti, Luca Toni, dan kan di situ juga ada momen sundulan ya, Zidane. Dan akhirnya juara kan Italia. Awalnya Italia, terus Italia akhir-akhir ini kan lagi kurang bagus lah. Ya. Mungkin bukan kurang lagi kan. Akhirnya beralih ke Argentina. Rata-rata gitu kenapa ya? Kalau dari Italia ke Argentina. Mungkin secara kostum hampir sama Mas. Hampir sama ya. Ya akhirnya Argentina Mas. Ya. Tapi untuk momen paling diingat di pesta bola dunia ini apakah juga memang momen sundulan 2006 itu? Jadi setiap Piala Dunia pasti melahirkan momen-momen yang berkesan ya, Mas Damara ya. Salah satunya 2006 sampai sekarang kita kan masih inget kan, Materazzi disundul oleh Zidane. Ya. Tapi kalau misal berbicara momen paling diingat itu tentunya Piala Dunia Afrika ya. Oke. Mulai dari lagunya, kita mungkin sampai sekarang kayaknya masih ingat. Tapi kalau Piala Dunia 2010 kayaknya masih ingat, kalau misal selanjutnya lupa gitu kan. Samina Mina. Coba lanjutin. Hafal kan? Masih hafal kan? Benar. Itu benar-benar berkesan. Terus juga ada trompet Vuvuzela. Terus selebrasinya Afrika Selatan. Yang seperti ini. Wah, ya kan? Masih ingat kan? Terus juga Jabulani mungkin ya. Jabulani bener. Terus juga tiki-takanya Spanyol. Waduh, keren banget tuh Mas. Tapi itu momen berkesan. Melihat situasi Italia saat ini Mas. Kecewa nggak Mas? Kecewa Mas. Pasti kecewa, walaupun saya udah sedikit move on nih, Argentina aja lah, Argentina. Tapi ada harapan nih. Italia kemarin kan playoff nih. Bisa lah. Ternyata nggak bisa. Sayangnya tidak bisa. Sama Bosnia pas itu ya, kalahnya sama Bosnia. Itu kan kejutan juga Mas. Itu Piala Dunia selalu melahirkan kejutan dan momen-momen yang tidak terduga. Kalau dari kacamata Mas Dika sebagai pelatih dan juga penggemar sepak bola, apa yang terjadi dengan Italia ini? Banyak pengamat mengucapkan bahwasanya Italia itu telat regenerasi ya, salah satunya itu telat regenerasi. Mungkin kita tidak tahu lah di dalam federasi Italia itu ada apa gitu kan, kenapa tidak bisa membalikkan masa prime-nya Italia 2006 yang luar biasa permainannya, benar-benar fighting spirit. Ya itulah sepak bola ya. Bisa kadang di atas, kadang di bawah. Terus juga banyak tim debutan juga yang tadinya mungkin biasa saja, sekarang bagus ya, itulah sepak bola. Kalau melihat dari permainan di masa lampau, Italia ini kan memang mengandalkan pertahanan yang rapat. Kalau saat ini apakah ciri khas Italia ini sudah hilang Mas? Iya, salah satunya mungkin itu ya. Karena mungkin sudah terbaca oleh lawan gitu kan. Sepak bola era sekarang mungkin lebih ke mengandalkan sistem permainan gitu kan, yang tidak berpatok bahwasanya kamu back ya kamu harus di belakang terus. Sekarang kan back juga harus ikut bantu serangan gitu kan. Begitu pula lini depan juga harus ikut ke belakang lah itu. Sekarang kayaknya lebih cenderung ke sistem. Italia mungkin dirasa kurang mampu mengikuti sepak bola masa kini. Apakah juga perkembangan permainan di liga ini
juga tidak bisa menelurkan bakat-bakat baru, Mas? Iya, mungkin bisa seperti itu juga ya, kenapa kita kan juga lihat juga kan bahwasanya apa, Serie A gitu kan, Ya, di Liga Champions juga ya, paling yang ya, ya, diandalin ya. siapa sih kalau bukan Inter Milan gitu kan. Iya, Lagi-lagi ya Inter Milan yang bisa inilah mendongkrak, performa dari betul, Serie A, betul. tim-tim lain ya mungkin kurang apa, mengikuti sistem zaman Oke, sekarang sistem zaman kan, sekarang ya, Mas. Ini membuat, publik sepak bola tentunya terkejut, Mas, dengan mhm. tidak lolosnya Italia. Itali, Iya, benar. betul, Ini, heeh. apa namanya, membuat kita sebagai pecinta sepak bola mungkin ada yang kurang juga. Iya, benar benar. Kurang adanya, eee, sosok, seperti Totti, Heeh, seperti Pirlo Pirlo. di masa-masa sekarang Mhm ini mhm tidak mhm. ada di Iya iya, benar Italia. benar. Dan Mas melihat tadi tidak lolosnya Italia ini membuat semua publik Mhm, sepak bola ini terkejut, Mas. betul betul. Momen-momen apa saja, Mas, yang pernah Mas Dika alami yang membuat Mas Dika terkejut saat pesta bola dunia ini berlangsung? Mungkin dari tahun 2006, Mhm mhm mhm. 2010, Mhm mhm. apa hal-hal apa yang membuat, ini juara," atau, ternyata ini bisa lolos, Heeh. ternyata ini bisa kalah." Salah satu yang, kejutan lainnya ya Iya, di Piala Dunia itu Kroasia bisa sampai final iya, iya, dan iya. menghadapi, Prancis ya pada saat Prancis, itu ya. iya, Prancis Prancis. akhirnya juara dunia itu sepertinya tidak diprediksi ya, Iya, tidak banyak yang memprediksi bahwasanya iya, Kroasia bisa sejauh iya, itu ya. Apalagi nanti di Piala Dunia 2026 pasti banyak sekali kejutan iya, seperti kita lihat sendiri kejutan di pemanggilan, pemain juga iya, iya, sudah iya. mulai seperti Inggris tidak memanggil Maguire, King Harry iya. Maguire, timnas Spanyol tidak memanggil pemain Real Madrid. Oh, iya, iya, Itu juga salah satu kejutan juga iya, apalagi untuk pendukung Real Madrid tuh. benar. Kenapa Barca semua nih sebagian besar kan? Ya itulah selalu memberi kejutan. Benar, dan ini memang yang pernah disinggung Mas, Dika tadi memang terkait pemanggilan pemain, Mas. Mhm mhm Ini, komposisi pemain terutama Inggris, mhm ini Harry Maguire tidak dipanggil, mhm mhm. Cole Palmer juga tidak Betul, dipanggil. mhm Nah ini kira-kira Mas, kalau dari sudut pandang sebagai pelatih, mhm mhm. yang dibutuhkan dari, timnas Inggris itu apa? Sehingga sampai Harry Maguire ini tidak dipanggil? Ya jujur, dari pandangan saya ya sebagai pelatih bahwasanya Inggris tetap butuh sosok senior Ya, seperti Harry Maguire ya walaupun, Thomas Tuchel pasti punya alasan yang, konkret juga ya, mungkin, pengen memaksimalkan pemain yang bener-bener sekarang lagi prime gitu loh. oke, Lagi prime seperti mungkin, kalau back ya ada Ezri Konsa dari ya, Aston Villa ya, yang juara, terus juga, banyaklah ya, pemain-pemain lain yang, wah ini lagi bagus-bagusnya kita ambillah. ya, Mungkin tersingkirnya seperti itu sih Harry oke, Maguire walaupun saya agak menyesali tuh, butuh sebenarnya Inggris. Sosok oke, Harry Maguire tuh masih menjadi salah satu back terbaik oke. Inggris. Oke. Selain komposisi dari timnas-timnas besar ini juga cukup mengejutkan, Mhm Mas. mhm. Ini juga komposisi tim di setiap grupnya. Ini ada beberapa tim yang mungkin Mhm. kalau kita melihat di masa lampau ini tidak menduga ini bisa masuk seperti Curaçao, Tanjung Betul. Verde, Mhm. Panama mungkin. Iya. Ini melihatnya adanya tim-tim, kurang diunggulkan seperti Mhm ini mhm seperti apa, mhm. Mas, pendapat Anda? Ya itu berarti kan di negara-negara, di dunia ini ya, sepak Mhm. bolanya semakin kompetitif kan. Ya, ya. Bahwasanya kalau kita, lengah gitu kan, kalau Mhm. kita lengah mungkin disalip sama negara-negara Iya, lain gitu iya, kan. Bahkan Indonesia pun yang tidak iya, diunggulkan kemarin juga sempat iya, iya, mengejutkan iya. kan di kualifikasi Betul, Piala Dunia. betul. Berarti ini semakin kompetitif, berarti semakin bagus nih. Iya, Kita juga semakin, eee, tidak bisa menebak nih oke. kira-kira siapa juaranya Siapa gitu kan. juaranya? Kira-kira siapa nih yang mengejutkan. Iya, Ternyata seperti negara-negara tadi, negara debut, iya. wah ternyata bisa juga berarti kan Hmm, semakin oke, kompetitif bagus oke. berarti. Kalau, dilihat dari, yang akan berkompetisi di Pesta Bola Dunia Mhm. 2026 ini, tim mana Mas, yang kira-kira bisa menjadi kuda hitam dalam tanda kutip? Kalau kuda hitam, menurut pandangan saya itu ada Norwegia ya, Norwegia? Iya, Norwegia, dengan Haaland, Haalandnya, Odegaard gitu ya? Ødegaard.
Ya, Haaland bahkan duetnya sama Sorloth kan. Oh ya, Sama-sama tajam kan. tajam ya. Itu salah satu pertandingan yang saya tunggu juga, Oke. Norwegia sama Prancis. Oh iya. Itu sama-sama subur nih Mbappe sama Haaland ya. Iya. Ya terkait kuda hitam tadi Norwegia. Hmm. Terus Ekuador. Ekuador. Itu juga kemarin di peringkat itu di atasnya Brazil ya. Terus yang ketiga Jepang. Ini Jepang Oke, juga bisa oke. menjadi kuda hitam nanti di Piala Dunia 2026. Ya. Paling itu 3 itu tuh. Kita Tiga itu ya. harus ini juga. Oke, sesama Asia Mas, Anda melihat komposisi Jepang yang ada saat ini, apakah ini menjadi salah satu generasi emas dari timnas Jepang, Mas? Ya jadi setiap tahun ya atau di timnas Jepang itu kayak dilihatnya tuh kayak rata gitu ya. Gak ada yang terlalu superstar, Ya. tapi rata gitu loh secara ya itu kan apa sistem ya, sistem bertanding apa. Jadi emang dia dari Jepang itu emang dari grassroots-nya udah bagus Iya, gitu loh. udah. Berarti kalau udah sampai timnas udah tinggal ini aja lah, tinggal matengin aja gitu kan. Jadi secara sistemnya udah bagus lah. Sudah Jepang. bagus ya Mas ya. Sepertinya nanti bisa melangkah jauh sampai 8 besar. Oh ya, 8 besar. Ini cukup tinggi Ya. untuk negara AFC ya Mas. Iya, ya Kalau kita doakan sampai kita 8 besar sebesar. iya. Tapi memang kalau melihat dari pengalaman 2022 kemarin memang Jepang juga lumayan Iya. bisa melangkah jauh ya Mas ya. Bener bahkan apa bisa menyingkirkan Jerman. Iya, Walaupun sedikit ada kontroversinya ya. Yang kita juga masih ingat kan bola keluar, ternyata belum keluar dan akhirnya gol ya mengejutkan lah. Jepang setiap Piala Dunia pasti bisa mengejutkan lah. Bisa mengejutkan. Dan kita akan membahas bagaimana juara bertahan di Pesta Bola Dunia 2002 kemarin ini bisa menampilkan permainan di tahun ini Mas. Kira-kira Argentina dengan Lionel Messi yang umur juga sudah tidak muda, bermain di bukan salah satu liga top di Eropa tentunya, di usia yang sedemikian, lalu juga ada Di Maria juga mungkin sudah tidak bisa bermain. Ini kalau dari pandangan Mas Andika ini kira-kira seperti apa? Apakah juga Argentina akan terus bergantung dengan sosok Lionel Messi, Mas? Ya kalau menurut pandangan saya sih ya itu ya, Lionel Messi sudah bukan di masa prime-nya lagi dibanding pemain-pemain muda lainnya. Begitu juga Di Maria zaman keemasan lah, Pak Rodrigo Paul dan sebagainya. Kalau menurut saya sih kalau untuk juaranya kayaknya dari benua Eropa. Kayaknya dari benua Eropa karena memang satu dekade akhir ini benua Eropa itu selalu mendominasi selalu ada finalisnya gitu loh ya. Prancis, Jerman, Kroasia kan. Itu selalu inilah Amerika Latin bisa, cuma itu Eropa masih mendominasi. Kalau prediksi saya Argentina sepertinya tidak sejauh sampai final ya. Kalau prediksi saya ya, saya lihat dari Eropa lebih spesifiknya sekarang tuh yang lagi bagus Portugal, Mas. Portugal Prancis sepertinya kandidat melangkah jauh sampai final. Karena Portugal dari skuadnya itu merata juga ya. Dari depannya backnya apalagi gelandangnya kan. Ada Vitinha, João Neves yang biasa main di PSG. Tengahnya di depannya ada Bruno Fernandes yang lagi prime juga. Terus juga back sayapnya ada Nuno Mendes. Terus juga ini motivasinya nih Ronaldo. Ronaldo. Ya di samping sosok Ronaldo, ini semuanya lagi bagus-bagusnya gitu ya. Dibanding Argentina yang mungkin sudah kemarin bagus-bagusnya 2022, sepertinya Portugal ini bisa menjadi kandidat ya Mas. Jadi kalau dari pandangan Mas Dika ini Eropa pasti akan menyumbangkan di partai final. Iya, menurut saya seperti itu. Oke. Untuk Brazil sendiri Mas, 5 kali juara dunia. Apakah tidak semenakutkan itu untuk calon-calon dari Eropa, Mas? Ya kalau Brazil sendiri ya, kalau menurut banyak pengamat apalagi ke Justin ya, katanya Ancelotti itu miskin taktik gitu. Kayaknya sih kalau saya masih berpendapat nanti dari Eropa tetap
unggul sih. Tetap unggul. Terutama di finalis ya. Hmm. Finalisnya nanti tim Eropa, apalagi kita berkaca 1 dekade Iya. terakhir ya. Kalau Brasil kan mungkin Iya. masa lampau ya. 1 dekade terakhir ya, 10 tahun ini Eropa masih mendominasi. Eropa masih mendominasi. Dengan adanya Rodrigo, lalu Neymar tentunya, ini belum bisa mengangkat permainan seperti di masa lampau, Mas? Sepertinya belum. Belum bisa. Kalau dibandingin sama Eropa saat ini ya, Iya. Eropa saat ini kayak seperti skuadnya dari Perancis itu kan merata semua, mungkin itu bisa dibikin 4 timnas kayaknya kalau Prancis itu kan. Sampai cadangannya itu juga pemain inti di klubnya gitu ya. Oh iya, iya. Prancis, Portugal itu kalau menurut saya sih masih nanti, tetap terkuat, Mas, untuk saat ini. Iya. Kalau melihat, kemudian kita akan beralih ke benua Afrika, Mas. Ini benua Afrika ini cukup memunculkan banyak talenta-talenta. Betul. Tapi kita lihat beberapa tahun edisi belakangan ini memang belum bisa berbicara banyak, Mas. Ini pendapat Mas Dika terkait hal ini, Mas? Ya karena ini ya, sebenarnya kalau misal benua Afrika itu kan kayak Prancis itu juga banyak kan yang dari Afrika kan. Ya. Kalau tidak bermigrasi atau ya, itu bagus banget, Mas. Ya, Afrika kan cuma kan udah tersaring gitu yang bagus-bagusnya ya di Prancis, ada yang Prancis, ada yang ke ya kan banyak lah, ke Portugal, ya, ke benua Eropa lah akhirnya. Di Afrika sendiri ya yang sudah tersaring itu ya. Walaupun Afrika selalu melahirkan pemain-pemain bagus ya. Apalagi di edisi kemarin 2022 Maroko juga sempat jauh ya. Benar. Itu sebagai salah satu kuda hitam juga saat itu. Dan itu juga menjadi bukti bahwasanya Afrika itu masih punya taring, cuma kayaknya nggak sejauh sampai final. Tidak sejauh itu ya, Mas. Nggak sejauh sampai final. Mas tadi sempat menyinggung soal Maroko, Mas. Maroko beberapa waktu yang lalu ini saat Piala Afrika ini sampai ke final melawan Senegal. Dan di Piala Dunia sebelumnya memang melangkah cukup jauh dengan tentunya dengan kontribusi Achraf Hakimi, lalu pemain-pemain yang lainnya, Amrabat masih cukup stabil juga di tengah. Ini apakah kembali bisa menjadi tentunya kejutan di tengah-tengah kompetisi yang cukup ketat itu, Mas? Ya tentunya Maroko masih diperhitungkan ya sebagai yang, kalau menurut pandangan saya, sebagai yang masih menjadi yang terbaik di Afrika ya. Iya. Dengan kita melihat Piala Dunia sebelumnya, terus dengan skuad yang ada di Maroko, mungkin ini masih ya 16 besar masih bisa lah. 16 besar masih inilah Maroko. 16. Tapi kalau dilihat dari yang terbaik di Afrika masih Maroko ya. Oke. Dan selain juga Maroko, tentunya kita menunggu kejutan-kejutan lain dari tim-tim yang mungkin belum diunggulkan di Pesta Bola Dunia 2026 ini, karena memang secara kompetisi ini juga cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena ini juga turut di 32 besar ini juga turut mengikutsertakan peringkat 3 terbaik, Mas. 8 peringkat 3 terbaik. Ini tentunya kita menunggu sekali. Betul. Seperti apa kiprah dari tim-tim yang berlaga di Pesta Bola Dunia. Dan Mas, terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Ini mungkin pertanyaan pamungkas, mungkin bisa ditebak karena tadi sudah tanya spill dikit ya. Siapa yang didukung dan lain sebagainya. Mas, kira-kira Mas, prediksinya sebagai, ya mungkin kita kesampingkan dulu sebagai pendukung Argentina dan Italia. Kira-kira juara di Pesta Bola Dunia 2026 ini siapa, Mas? Itu kalau misal kalau untuk melaju sampai finalis, sampai juara, ini kan banyak faktornya ya. Kedalaman skuad, terus juga nanti di tengah jalan misal ada yang cedera, tapi membutuhkan kedalaman skuad. Apalagi sekarang Piala Dunia sekarang itu jumlahnya lebih banyak, otomatis jam tandingnya lebih banyak, stamina pasti kan sangat sangat menjadi faktor ya.
terus juga Bagan. Bagan, ya. Ini nanti di fase knockout Ya. ini Bagan juga mempengaruhi ya. Betul. Seperti kita lihat sama-sama di Liga Champions, Mhm. Bayer harusnya bisa sampai final. Sampai final, Lawannya ya. PSG gitu kan. Cuma sayangnya Bagannya ketemu di semifinal gitu Ya. kan. Itu kan juga salah satu faktor ya. Ya. Dan tadi kita sudah sempat menyampaikan bahwasanya kalau prediksi saya ya, Ya. nanti final Portugal lawan Prancis, Perancis, oke. juaranya Portugal. Oke, terima kasih Mas Andika Purnama dan pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto. Demikian podcast Deep Talk membahas pesta bola dunia.